Kita lihat di sini pekan ke-44 itu sudah mau menghabiskan hal-hal khusus. Kita sudah punya 5 subchapter 81 sampai 85 hal-hal khusus. Sekarang kita masuk hal khusus mengenai IGM dan hal khusus mengenai NIDA. Mungkin saudara-saudara sudah berulang kali mendapatkan informasi IGM walaupun belum tuntas. Begitu juga mengenai NIDA, panggilan, itu juga belum tuntas. Artinya ada sebagian disampaikan mulai pada saat kita belajar huruf, belajar isim, dan kemudian belajar kalimat-kalimat, semuanya sudah disampaikan. Tetapi tidak pernah digabungkan secara satu kesatuan. Nah, di chapter ini, di bab ini, di dars ini, istilah bahasa Arabnya dars, bagian di kita akan coba untuk selalu menggabungkan tema-tema yang spesifik di tingkat ke-6 ini. Jadi kalau Bapak Ibu merasa di satu sisi kok agak pusing ya di tingkat 6, ya karena ini digabung semua. Tapi kalau sudah mengerti, maka tingkat 6 ini adalah sebetulnya pengikat dari berbagai ilmu yang bertebaran di tingkat 1 sampai 5. Ini pengikat-pengikat kecil gitu ya. Pengikat-pengikat kecil. Nah, oleh karena itu kita harapkan di tingkat 6 ini semuanya tuntas dan nanti setelah selesai kita akan bersama-sama dengan grup yang lain memulai kembali. Tetapi kalau yang sudah selesai KBI memulainya nanti dengan KTI, yaitu kelas Tarkib Istiqomah, yang insya Allah nanti kita akan mulai di Januari, dan di antara akhir dari tingkat 6 sampai Januari nanti kita isi dengan matrikulasi. Kenapa ada matrikulasi? Untuk menyamakan pikiran kita, pengetahuan kita, baik yang sudah belajar di KBI 1 yang sudah komplit tapi banyak bolong-bolongnya. Begitu juga untuk yang ada di KBI 2, karena KBI 2 nanti akan diperbolehkan masuk di KTI karena tidak mungkin menunggu sampai tahun depan. Karena KTI akan diadakan setiap awal tahun dan isinya lebih banyak diskusi begitu ya. Nanti lebih detailnya kalau sudah mau selesai lah kita lihat bentuknya seperti apa. Kita lihat dulu di sini karena kita selalu concern bagaimana menerjemah Al-Quran ini sampai tuntas. Jangan sampai berhenti di tengah jalan seperti biasanya. Ya, kita belajar tuh selalu begitu. Bantet itu belum selesai keburu berhenti ya. Karena kita tidak sabar. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara memperoleh kesabaran sehingga masih mau terus menerjemah Al-Quran. Dalam informasi ini sengaja diulang. Sebagai contoh di sini disampaikan kembali bahwa sejak pekan 3 sudah diperkenalkan dengan berbagai jenis isim, berbagai jenis huruf. Bahkan saudara-saudara sempat menghafalnya di level 1. Ada 26 huruf saudara hafal. Bidengankah seperti itu jangan hilang. Terus dinadomkan. Kemudian ata, datang, ahoda, mengambil, dan seterusnya. Itu semua adalah nanti ada jenis-jenis fiil, jenis-jenis isim, kosakata yang sering diulang di Al-Quran. Itu dinadomkan terus. Jangan berhenti karena dengan kita hafal minimal apa yang ada di KSDU dan di daftar huruf di level 1 itu akan meringankan dalam mempembelajaran gitu ya. Walaupun tetap seperti saya punya kamus sampai sudah robek-robek karena suka tidak suka kita ketika ingin mengenal atau mengerti pengetahuan bagian demi bagian, dars demi dars, itu tetap paling enak kalau kita mengerti artinya. Jadi saya di dalam buku 1 sampai 6 ini diharapkan
semaksimal mungkin saya selalu kasih terjemahan. Bukan hanya untuk memudahkan saudara, yang utamanya juga kepada saudara untuk membuka kamusnya. Gitu ya. Coba betul nggak terjemahan yang saya buat? Jangan-jangan salah. Gitu. Kan gitu. Jadi saudara buka juga kamusnya. Nanti bila ada kesalahan perbaiki. Biar buku ini nanti untuk cetakan berikutnya bisa lebih baik. Karena ini pasti banyak perbaikan untuk nanti edisi tahun depan, tahun 2024. Kita akan coba juga ya. Yang akan dicetak 300 eksemplar itu adalah edisi 2023. Dan mari kita lihat setelah saudara mengenal berbagai isim dan huruf, pada pekan 15. Pada pekan 15 itu lebih detail lagi diterangkan tentang isim dan huruf. Di situ dengan sangat gamblang berbagai jenis isim, berbagai jenis huruf ya. Karena semua itu berpengaruh pada i'rabnya. I'rab sesudah huruf-huruf tertentu, contohnya bijarin itu harus menggunakan majrur, sedangkan untuk huruf-huruf yang lain ada yang nasab, ada yang jazm, begitu ya. Ada yang eh, tetap tidak berubah atau tidak mempengaruhi dan sebagainya. Jadi mengenali jenis-jenis isim dengan pengikutnya harus beri'rab apa, begitu juga huruf pengikutnya harus beri'rab apa, itu menjadi penting. Contoh, apakah setiap idofah itu berikutnya harus majrur? Apakah setiap dorob itu diikuti majrur, majrurnya harus majrur? Apakah setiap eh, anyan siba dalam hal ini misalnya yang kita kenal dengan masdar atau masdariah itu harus kemudian eh, mansub ya. Apakah setiap kita memiliki huruf syarat itu harus diikuti dengan majzum? Apakah setiap kita punya nahi itu juga harus maju dan sebagainya. Nah, itu semua sudah kita pelajari. Nah, mari kita lihat ada beberapa yang harus dipelajari secara khusus. Sebagai contoh misalnya IGM ini. Ketika kita belajar IGM, itu ya, yaitu khusus isim goiru munsorif ini diperoleh sebelumnya ketika kita mempelajari berbagai jenis isim. Ya. Jadi isim ini memiliki beberapa jenis dilihat dari sebelah mana kita melihat. Minimal kalau dari 6 aja, misalnya gender. Gender ini isim kita ini di dalam bahasa Arab dikenal muzakkar dan mu'annas. Muzakkar dan mu'annas ini atau bahasa Indonesia disebut pria dan wanita. Ini jangan kemudian saudara menjadi pusing. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada bahwa setiap benda itu dikasih gender. Nah, saudara masih beruntung di dalam bahasa Arab itu hanya ada 2. Di bahasa Jerman ada 3. Ada netral. Ya. Ada netralnya. Selain dari pria, wanita, dan netral. Nah, kita sekarang ada 2. Di dalam bahasa Jerman ketika 3 tadi, perlakuannya berbeda. Di dalam bahasa Arab juga sama. Perlakuan terhadap jenis isim yang gendernya pria dengan gendernya wanita berbeda. Nah, kita sudah pelajari jenis-jenis itu di pekan 15. Dan kemudian dari jumlah, kita tahu ada mufrad, ada musanna, ada jamak, gitu. Atau kita sebut tunggal, berdua, atau jamak. Bahasa Arabnya mufrad, musanna, jamun, atau disebut juga musanna itu kadang-kadang tasniyah gitu ya. Kalau jadi saudara jangan sampai kemudian bingung ketika membaca literatur yang lain. Saudara akan ketemu dua-duanya. Jadi sengaja saya selalu memasukkan seluruh sumber supaya ketika saudara kembali ke sumber yang lain tidak atau selalu nyambung begitu dalam jumlah. Dari asal itu tidak berdiri sendiri, yaitu
mustaq itulah yang kita sering kenali, itu kebanyakan adalah mustaq, yaitu bisa dilakukan tasrif, perubahan dari mujarotnya. Makanya kita belajar tentang tasrif gitu ya, terutama tasrif istilahi, mulai dari fiil madi, fiil mudhari, fiil amar, fiil nahi, berubah kadang-kadang menjadi isim, isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, isim alat, isim masdar, tuh ada 12 ya di situ yang kemudian kita bisa lakukan tasrif ke arah istilahi. Kemudian ke arah bawah itu fungsi daripada domirnya, atau disebut domiri, atau disebut juga lugawi. Lugo itu bahasa ya. Nah, dari situlah maka muncul namanya mustaq. Tapi jarang kita singgung tentang mustaqnya. Yang kita singgung adalah tasrifnya saja, perubahannya saja. Kita sudah hafal ilmu 3 dimensi. Ada dimensi ke kiri adalah isim tasrif istilahi, kemudian dimensi ke bawah tasrif lugawi, dimensi ke belakang itu adalah perubahan wazan. Dan kita tahu wazan itu 1 sampai 6 itu hanya satu yang boleh dipilih. Kalau nggak satu, ya 2, ya 3, ya 4, ya 5, ya 6. Begitulah datangnya dari Arab. Dan kemudian dari yang 1 sampai 6 ini boleh berubah. Boleh berubahnya namanya menjadi mazid. Mazid itu ada yang ke-7, ke-8, ke-9, sampai ke-14 yang kita pelajari. Walaupun ilmu di tempat lain, saudara bisa mengenali sampai 22, bahkan ada yang sampai 35. Tapi yang kita pelajari cukup 14. 8 yang terakhir, 7 sampai 14 yang kita sebut mazid, itu ada hal-hal khusus yang harus saudara pelajari. Karena di situ ada tambahan, ada huruf ziyadah, ada yang dikasih 1 biji, yaitu yang 7, 11, dan 13. Ada yang dikasih 2, gitu yang 12, kemudian 13, kemudian 15, dan kemudian 12. Dan sementara ada yang dikasih 3, yaitu yang 10, yang ista, begitu. Saudara sudah kenal semua gitu ya, bagian-bagian kecilnya, kemudian bagian-bagian perubahan ke bawah, ke kiri, ke kanan. Kemudian juga perubahan lugawinya, ada yang kalau fiil madi a, u, a, saudara sampai hafal. Kemudian fiil mudhari, ya yu tatupnya, kemudian bagian belakangnya saudara kenali, ada yang selalu pakai ani kalau itu 2, begitu. Ada yang pakai u atau una kalau di fiil madi pakai wawu alif saja, tapi fiil mudhari ada una pakai wawu, pakai nun, dan sebagainya. Nah, begitu juga ketika di isim, saudara juga kenal ada isim yang muzakkar, ada yang mu'anas. Mu'anas kemudian pakai tak marbuto, begitu. Kemudian saudara hafal fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Oh, yang kedua selalu ani, ani, ani. Kemudian yang jamak pakai una, itu. Kemudian yang mufrad fa'ilun, kemudian cukup dia pakai tanwin, tetapi dia menggunakan doma. Kenapa doma? Karena dia masih rofa. Kalau dia berubah menjadi nasob, maka dia berubah menjadi fathah, fa'ilan. Kalau dia kemudian isimnya menjadi kasroh, fa'ilin, begitu. Baru ke bawahnya berubah. Kalau tadi menjadi 2, fa'ilani, gitu ya. Ada ani. Tapi kemudian dia nasob dan kemudian dia majrur, menjadi menjadi ina, begitu. Jadi fa'ilani, fa'ilina. Nah, gitu ya. Jadi kemudian ke bawahnya saudara masih ingat juga tentang misalnya mu'anas pakai tak marbuto, kemudian ketika berubah menjadi jamaknya pakai tak biasa yang terbuka, begitu. Tun juga. Duanya bagaimana? Kalau ani menjadi tani karena ada taknya diselipkan, dan seterusnya. Saudara sekarang sudah mengerti di kepala sehingga bisa membuat sendiri, menulis sendiri, walau selain dari hafalan. Saudara ingat ya, selain dari hafalan saudara menjadi ingat semua.
Karena apa? Ketika ingat itu, ketika mengerti itu, ketika membaca Al-Quran, tahu, oh ini kemana, ini kemana. Bukan harus diucapkan hafalannya, Pak Ilun, Pak Ilan, Pak Ilun. Oh ini jamak, Pak Ilatun, Pak Ilan tadi. Itu tidak harus pakai itu. Kalau sudah mengerti, bisa lebih cepat, langsung tak, tak. Dan di dalam latihan-latihan, sudah saudara banyak terima cara. Itu dari asal yang mustaq. Kemudian yang jamid, itu hanya beberapa dikenalkan pernah sementara ya, bahwa tiba-tiba plak aja tetapi kemudian tidak ada turunannya gitu ya. Misalnya saiton itu tidak ada kemudian kita cari mustaqnya menjadi saitoni, saituna gitu ya. Tidak ada dan seterusnya ya. Itu contoh jamid. Kemudian i'rab, perubahan harokat akhir. I'rab itu perubahan harokat akhir itu kalau saudara punya Arab gundul kemudian dilengkapi dengan harokat. Ada harokat itu saudara sudah kenal mulai dari domah, kemudian fathah, kemudian kasroh, kemudian jazm. Itu ada 4. Memang ada 4. Tetapi yang bagian terakhir daripada sebuah kata itu baru kita sebut sebagai i'rab. Harokat juga i'rab, iya, tetapi harokat terakhir. Begitu aja bedanya. Nah, harokat terakhir i'rab itu tidak selalu 4. Kenapa tidak selalu 4? Karena yang namanya fi'il itu hanya ada rofa, kemudian ada mansub, kemudian ada jazm. Cuma 3. Tidak ada kemudian majrur kalau fi'il. Tetapi kalau namanya isim juga ada 3, ada rofa juga, ada mansub juga, tapi kemudian ada majrur. Tidak pernah ada jazm kalau untuk isi begitu. Nah, semua tanda-tanda terakhir itu atau disebut tadi harokat terakhir itu kita namakan i'rab. I'rab sering berubah. Jadi i'rab juga itu berasal dari kata bunglon. Memang dia bisa berubah. Gitu. Bisa berubah seperti bunglon. Bisa menjadi dia doma, bisa menjadi dia mansub, bisa dia menjadi jazm. Begitu. Seperti bunglon. Nah, tetapi ada juga yang tidak bisa berubah. Yang tidak bisa berubah kita sebut mabni. Yang bisa berubah kita sebut mu'rob. Itu karena bisa di-i'rob, maksudnya mu'rob itu bisa di-i'rob. Nah, sedangkan yang tidak berubah disebut mabni. Baik itu yang grupnya fi'il maupun yang isim. Kemudian dari keluasan objek bahwa setiap kata biasanya dimulai dengan nakiroh. Tapi kalau mau dijadikan ma'rifat, jadi tertentu, nakiroh itu yang umum, biasanya berakhir dengan tanwin, itu paling gampang atau tanpa tanwin tapi jelas dia adalah nakiro. Sebagai contoh misalnya nama-nama itu jelas ya kiro ya walaupun misalnya tidak pakai tanwin ya nama yang isim ghairu munsharif misalnya tanpa tanwin tapi tetap dia adalah nakiro. Begitu juga beberapa huruf itu ada yang misalnya boleh bisa jadi tapi juga ada yang makrifat. Nah, yang makrifat paling gampang dicirikan dengan dimulai dengan alif lam itu contoh makrifat gitu ya paling gampang dengan alif lam. Nah, ada kekhususan keluasan objek ini. Dan yang terakhir yang sengaja disisakan diterangkan yaitu dari adanya tanwin. Dari adanya tanwin ini ada yang disebut munsorif yang boleh bertanwin, ada yang ghairu munsorif atau yang tidak bertanwin. Jadi isim ghairu munsorif diistilahkan sebagai IGM itu di dalam gambar yang pernah saya sampaikan pada saudara-saudara dari jadi apa yang diterangkan di atas tadi ada jenis, ada jumlah, ada asal, ada i'rab, ada objek, ada tanwin. Nah, ketika jenis tadi sudah kita bahas muzakkar dan muannas, ketika jumlah kita sudah bahas tentang jamak yang double dan tunggal, bahkan yang jamak pernah kita bahas jamak salim, pakai una, pakai ina. Una itu kalau dia rofa, ina itu kalau dia itu mansub atau majrur. Tetapi ada juga yang taksir. Yang taksir itu yang berserakan, yang tidak beraturan. Sebetulnya dari sononya tidak beraturan.
Kita-kita aja ahli nahu dan ahli sorof menciptakan rumus-rumus yang berhubungan dengan taksir. Dibuatlah ada 41. Yang dijelaskan di KBI pun hanya 9 atau totalnya 12 tambahan di bawahnya. 9 tambah 3 ada 12. Begitu. Itu hanya mencoba untuk memudahkan karena itu yang paling banyak ditemui yang 9 itu atau yang 12 itu begitu. Yang sisanya saudara pelajari sendiri atau setidaknya saudara menikmati apabila ada bentuk yang tidak bisa kita cari gitu ya salibnya, maka itu berarti taksir begitu. Nah, itu yang sudah kita pelajari. Begitu juga asal muasal, yaitu walaupun tidak terlalu penting, kita cuma pengetahuan saja. Sedangkan irob itu mulai penting lagi. Ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Itu penting baik isim maupun fiil. Objek itu tertentu dan tidak tertentu itu jadi juga sangat penting karena untuk mencari apakah dia nanti statusnya sebagai mubtada bolehkah, jadi khobar bolehkah, jadi keterangan bolehkah, kemudian di antara keterangan apakah dia menjadi apa namanya badalkah dia, menjadi apa tamyizkah dia dan sebagainya dan sebagainya. Semua itu ditentukan oleh i'rabnya. Nah, jadi ini menjadi penting yang objek juga. Dan yang terakhir, kenapa saya simpan terakhir? Yang tanwin dan gak boleh tanwin, aslinya juga itu adalah datang begitu saja. Simai dari sananya. Ya begitulah orang Arab menyatakan yang ini pakai tanwin, yang itu tidak pakai tanwin. Kita-kita ini orang yang non Arab kemudian mencoba belajar melalui ilmu nahwu sorof untuk mendefinisikan mana yang biasanya tanda kutip muncul bertanwin, mana yang biasanya tidak bertanwin. Contoh, yang wanita-wanita itu pada umumnya tidak bertanwin, kecuali Hindun itu bertanwin. Nah, gitu. Fatimatu itu tidak bertanwin, tidak bertanwin Fatimatu, begitu. Ya, sebagai contoh. Kemudian nanti ada apa namanya ciri-ciri lain. Nah, ciri-ciri itu hanya untuk memudahkan kita agar bisa mengenali isim ghairu munsorif. Nah, kalau tidak ketemu ciri-cirinya dan juga tidak masuk ke dalam kolom itu, kita beranggapan bahwa itu munsorif. Walaupun demikian, setelah kita memahami itu ghairu munsorif ataupun munsorif, untuk mengeceknya kembali ke Al-Quran. Adakah di Al-Qurannya, dicek di Al-Qurannya, benarkah dia kemudian bertanwin, benarkah dia tidak bertanwin. Lama-lama kita akan menjadi tambah dekat dengan Al-Quran. Karena selalu dicek dengan Al-Quran. Begitu. Nah, isim dilihat dari adanya tanwin yang akan kita bahas lebih detail saat ini, dibedakan menjadi dua jenis. Nah, bila isim dibedakan dari mampu menerima tanwin dan tidak itu, munsorif dan isim ghairu munsorif. Jarang kita cerita tentang munsorif, karena itu yang paling banyak. Nah, sedangkan isim ghairu munsorif kita bicarakan, kita pelajari. Selalu yang dipelajari itu yang sedikit. Laki-laki dan perempuan, yang perempuannya sedikit, kita pelajari yang sedikit. Yaitu yang mu'anas, kita pelajari ciri-cirinya. Isim juga munsorif dengan ghairu munsorif. Yang munsorifnya banyak, ghairu munsorifnya sedikit. Kita pelajari yang ghairu munsorif. Begitu. Nah, kalau yang munsorif misalnya isim yang dapat menerima tanwin baik an, in maupun un begitu. An, in, un itu. Nah, sementara apa itu an, in, un? Kenapa tulisannya misalnya dua begitu. An itu garisnya kok dua, itu sebetulnya fathah, tapi kenapa dua gitu. Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat di sini apa yang dimaksud dengan tanwin. Tanwin sebetulnya adalah nun mati, ini definisinya dan ini kenyataannya. Misalnya kitabun. Kitabun itu tulisannya bisa dengan bunnya itu ba pakai fathah, kemudian ada nun pakai sukun. Bun, bun, bun itu. Sorry, itu kitaban kalau fathah. Kalau kitabun pakai doma.
B, ba-nya menjadi bu, karena dia pakai doma, kemudian dikasih nun. Itu namanya menjadi kitabun. Seperti itu pengucapannya. Kitabun. Kitaban kalau dia pakai fathah, kemudian pakai nun begitu. Kemudian kitabin dia pakai kasroh, kemudian pakai nun bersukun. Begitu. Ucapannya seperti itu. Tetapi yang diucapkan pada setiap huruf mukrob ini, yang ada nun ini, tidak ditulis nunnya. Cukup dengan kemudian kalau dia fathah, fathahnya dikasih dua. Kalau dia kasroh, kasrohnya dikasih dua. Kalau dia doma, domanya dikasih dua. Itu mewakili daripada nun sukun yang tidak ditulis begitu. Ya. Nah, tetapi yang namanya nun bersukunnya itu akan hilang ketika diawali dengan al. Nah, makanya ketika ada al tidak ada tanwin begitu. Karena sebetulnya nunnya dihilangkan. Tadi asalnya misalnya garisnya dua, kita ban. Nah, dibuang satu, jadi kita ba. Kitabun menjadi kitabu, al kitabu, ya. Kitaban menjadi al kitaba, kitabun menjadi al kitabu, kitabin menjadi al kitabi, gitu ya. Dengan menggunakan al. Atau ketika diidofahkan, gitu ya. Kitabun punya saya, gitu ya. Kemudian kitabun punya kamu, ya. Kitabun punya anak, gitu. Misalnya kalau kita buka, nah kenapa jadi kita buka? Kita buka, bukan kita bun. K, K-nya kita tahu adalah apa? Eh, kamu, gitu ya. Kita buka, ya kamu. Tetapi kita bun, asalnya ada tanwin, yang berarti adanya nun. Nunnya dibuang, harfu nun, menjadi kita buka, begitu. Jadi hilang tanwinnya. Nah, jadi di sini didefinisikan tanwin adalah nun mati yang diucapkan pada setiap huruf isim yang mu'rob yang bisa berubah. Tadi ingat mu'rob di atas yang sedang tidak disambung dengan alif lam, ya, kalau tidak disambung dengan alif dan tidak diidofahkan. Nah, kalau selama tidak diidofahkan dan tidak ada alif lam boleh ya biasanya pakai tanwin. Begitu. Contohnya di sini jaa Muhammadun. Nah, Muhammadun itu memang dari Arabnya adalah munsorib. Dia pakai tanwin Muhammadun, jaa Muhammadun. Berarti ini adalah munsorib. Nah, Muhammadun yang munsorib ini karena dia adalah di sini rofa, maka dia bisa menggantikan kalau di sini ada domir mustatir yang di sini adalah muzakkar. Contohnya za'a ini adalah za'a ini domirnya adalah huwa. Karena huwa itu muzakkar, boleh diganti dengan Muhammadun. Menjadi Muhammad telah datang. Aslinya ja'a diterjemahkannya dia telah datang. Kenapa pakai telah? Karena ini fi'il mudhari. Jadi dia datang menjadi dia telah datang. Dia jadi ganti dengan Muhammadun menjadi Muhammad telah datang. Maka yang disebut Muhammadun itu sebagai isim munsorib sehingga dapat menerima tanwin, diberi harokat domah karena statusnya sebagai fa'il, gitu. Dari fi'il ja'a, dari fi'il ja'atnya itu maka fa'il Muhammadun, dan fa'il itu harus rofa. Kemudian di sini kita lihat dia adalah munsorib, dia boleh bertanwin karena dari sononya bertanwin. Sehingga harus dibaca rofa, tetapi rofa yang dipilihnya doma karena statusnya mufrad. Kenapa? Kalau dua ani gitu, kalau tiga una gitu ya. Tapi kan masa ada dua Muhammad? Ada. Kalau mau menceritakan dua Muhammad ya Muhammadani begitu, Muhammaduna itu para Muhammad. Misalnya sekarang ada kontes para Agus di bulan Agustus itu setiap ke rumah makan boleh gratis. Nah, kayak gitulah kira-kira.
kontes para Agus di bulan Agustus, nah gitu. Kontes para Muhammad di 1 Muharram misalnya gitu, bisa saja. Karena boleh menerima tanwin maka disebut domatain atau domah tain, tapi dipendekkan menjadi domatain, gitu ya. Jadi saudara akan lihat, oh Muhammadun itu domatain, dia adalah doma karena dia harus rofa, rofa karena dia fa'il, fa'il karena ada ja'a yang berdomir mustatir huwa yang boleh diganti dengan yang zohir. Yang zohirnya siapa? Muhammad. Begitu. Loh, kok Parudi menerangkan itu levelnya masih tingkat 1, tingkat 2? Betul, saudara seperti saya mengulang, saudara juga ulang. Makanya selalu saya terbuka. Saudara ngikutin, itu yang namanya KBI 2. Jangan tinggalkan, itu menjadi trigger bagi saudara untuk belajar kembali. Ikuti, mau ada waktu siang ikut, ataupun minimal membuka yang namanya rekamannya, sudah selalu kasih. Tapi saudara abaikan. Saudara buka kembali, berulang-ulang, di jalan, di perjalanan, di waktu senggang. Pakai headset kalau tidak mau terdengar orang. Kemudian diputar, masukkan ke saku HP-nya. Sambil jalan, sambil naik motor, sambil naik mobil. Jangan kemudian saudara terputus dengan ilmu ini. Karena ilmu ini yang akan menghantarkan saudara pada mengertinya Allah berbicara pada manusia. Allah sudah susah-susah berbicara kepada manusia, menyampaikan lewat Rasul, menyampaikan lewat Muhammad. Kita tanda kutip sumun, bukmun, umyun, fahum. Telinga kita ditutup, mata kita ditutup. Kenapa? Sudah disitir di Al-Quran. Kita tidak bisa mengerti kalau kita tidak mengenal artinya. Nah, oleh karena itu ini jadi wajib. Bukan lebih wajib daripada hal-hal ibadah-ibadah lain. Tetapi ini menjadi tools bagi saudara untuk lebih dekat pada Allah, lebih dekat pada perkataan Allah. Gitu. Jadi jangan pikir saya ini ngajarin, bukan, saya sedang belajar, saudara-saudara sekalian. Saya sedang belajar seperti saudara. Cuma di dalam sebuah barisan anak-anak 17 Agustus pasti dalam sebuah barisan ada ketua kelasnya di depan. Yang mengajarin belok, menjari kanan, ngangkat kaki, maju ke depan, mundur ke belakang. Itu saya memposisikan diri sekarang di depan. Kita sama-sama pelajar. Itu. Tapi duduknya di depan. Karena yang duduk di depan itu paling susah. Karena dia harus belok kiri, dia harus berpikir belok kanan, dan sebagainya. Itu aja. Saya menyediakan diri bagi saudara-saudara untuk memimpin kelas belajar. Maka judulnya aja kelas belajar istiqomah. Belajar istiqomah. Termasuk gurunya ini yang disebut guru itu salah. Ini adalah juga sama pelajar di kelas KBI. Begitu. Isim goiru munsorif. Mari kita lihat. Yang kita pelajari yang sedikit. Yang banyak sisanya. Jadi kalau tidak saudara ketemu, itu anggap adalah munsorif. Selesai urusannya. Gitu. Kalau bukan wanita, anggap laki-laki. Gitu. Kalau kita tidak mengenal atau tidak memahami yang sedikit, anggap aja yang besar. Tapi makin lama, yang sedikitnya itu makin banyak, saudara ketahui. Karena juga ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ada kekecualian. Nah, kekecualian itu kita bahas ketika digabung di tingkat mat. Gitu. Contoh isim goiru munsorif ini yang tidak dapat menerima tanwin, an, in, un, walaupun tidak diawali dengan alif lam. Kalau diawali alif lam, hati-hati. Walaupun dia tidak bertanwin, tapi karena diawali dengan alif lam, itu memang harus hilang tadi di dalam definisinya. Ketika ada alif lam, tanwin itu harus hilang nunnya. Gitu. Ya. Atau ketika dia menjadi mudhof, itu juga harus hilang tanwinnya, begitu. Nah, sementara kalau tidak terlihatan ada alif lam, tapi dia tidak bertanwin juga, maka barulah disebut isim goiru munsorif. Contohnya Umaru, Fatimatu. Nah, begitu. Nanti ketika saudara kembali membaca yang namanya jamak taksir, itu ada. Yang mufradnya itu tanwin, tapi ketika di jamak taksir kan berubah dia menjadi
ghairu munsorif. Begitu. Ketika di mufradnya itu dia itu muzakkar, kemudian bisa berubah menjadi mu'anas, jadi ada tak marbutohnya ketika jamak taksir. Begitu. Saya ulangi, ketika asalnya munsorif, dia bertanwin, tapi ketika jamaknya bisa berubah menjadi tidak bertanwin. Gitu. Ya jadi saudara bisa lihat apa namanya contoh-contoh seperti itu, baca kembali yang namanya kamus jamak taksirnya, gitu ya. Saudara bisa lihat contoh-contoh seperti itu. Nah, dalam kasus kita sekarang, misalnya Ja'a Umaru, Umaru itu disebut isim ghairu munsharif sehingga tidak dapat menerima tanwin. Nah, jadi ketika nanti ketemu lagi dengan apa namanya bijarin, perlakuannya berbeda. Nah, nanti kita bahas di belakang. Kalau isim ghairu munsharif dikasih dengan yang namanya bijarin, apakah kemudian seperti isim-isim yang lain boleh otomatis dikasih majrur? Nah, kita lihat nanti. Ya. Isim ghairu munsharif ini dibagi menjadi 3 kelompok besar. Jadi untuk memudahkan kita kelompokkan, maka ada isim alam yang berupa nama-nama, isim sifat, gitu ya, isim sifat berupa sifat-sifat, berupa apa namanya pangkat-pangkat dari sesuatu, gitu, isim sifat, dan juga eh, ada yang khusus. Kalau tadi yang isim alam harus ditambahi satu alasan lagi, gitu ya. Ya, alasan yang pertama tentunya isim alamnya. Yang kedua adalah alasannya apa. Sedangkan isim sifat dikasih satu alasan lagi, makanya disebut sebagai jadi 2 alasan. Ada isim sifat ditambah satu alasan, kemudian isim alam ditambah satu alasan. Loh, kalau yang terakhir satu alasan, ada isim-isim yang bentuk khusus langsung saja alasannya ini, klek. Nah, itu disebut satu alasan. Yang disebut 2 alasan itu karena alam ditambah apa, sifat ditambah apa, begitu. Sedangkan yang satu alasan langsung aja, ini alasannya. Sehingga saya buat, kok Pak Rudi selalu pakai gambar-gambar ginian, apaan sih? Dari sejak level 1 saya selalu buat begini. Untuk memberikan kemudahan pada otak saudara. Otak saudara juga harus seperti ini gambarannya. Oh, IGM itu ada yang 2 alasan, ada satu alasan. Di mana 2 alasan itu asalnya berasal dari isim nama, kemudian alasan yang keduanya berwajan fiil, berakhiran tak tanis, kemudian dia asal nama tapi mu'anas, kemudian ada jiadah alif dan nun, ada perubahan kata, ada dari bahasa asing gitu. Ya, kemudian ada kata majemuk atau idofa. Oh, itu isim nama bila ditambahi dengan berwajan fiil ini, maka dia adalah IGM. Atau yang sifat, sifat ditambahi syarat yang lain adalah berwajan fiil, ada ziyadah, alif dan nun, ada perubahan kata juga. Oh, yang satu alasan biasanya yang jamak-jamak itu klasifikasinya IGM gitu ya. Jadi kemudian yang jamak-jamak itu, kemudian yang mu'anas, alif taknis gitu. Kemudian kita lihat juga yang alif taknis seperti apa yang termasuk dalam IGM. Nah, kalau sudah seperti itu, baru kemudian kita lihat detailnya masing-masing. Yang 2 alasan yang isim alam yang ini, misalnya ya, sini isim alam, kemudian ditambah dengan wajan fiil seperti apa ya. Yang terdiri dari isim alam ini yaitu isim alam atau disebut juga isim nama, jangan lupa, yang ditambahi salah satu dari hal-hal berikut bisa menjadi IGM gitu. Ditambahi apa? Sebentar ini kok. Sebentar. Belum jadi pilihannya duplikat saja. Nah, begini. Oke, saudara masih melihat ya. Baik, kita teruskan.
Nah, kita lihat di sini. Oke, geser ke kanan, ke atas. Oke, baik, saya ambil pulpennya. Ya. Kita lihat di sini. Baik. Nah, ada pertama apabila isim alam ditambahi wajan fiil, ditambahi wajan fiil, begitu. Isim nama yang wajan fiilnya, yang polanya sama dengan wajan fiil. Contohnya Ahmadu, Ahmadu. Itu sebetulnya berasal atau identik dengan fiilnya af'alu. Kan di dalam fiil itu nanti ada af'alu. Nah, ketika ada sebuah nama tapi bentuknya seperti fiil af'alu, ini seperti Ahmadu, ini pasti IGS. Kemudian ada juga yang seperti yaf'ilu. Contohnya di sini adalah yasribu atau yasrib. Yasrob gitu ya, kalau kita bilangnya Yasrib. Ada juga yang bilang kota Yasrib gitu ya. Yasribu gitu. Nama tetapi bentuknya seperti wajan fiil. Begitu. Yang kedua, nama tapi ada tak tanis di belakang. Isim nama yang berakhiran tak tanis yang biasanya menunjukkan perempuan. Contohnya Fatimatu. Wah, Fatimatu ini apa namanya? Dia adalah IGM. Kemudian Makatu ini Mekah, Aisyatu Aisyah gitu ya. Itu adalah isim alam yang ditambahi tak tanis begitu. Begitu juga ya mu'anas. Isim nama perempuan baik yang kalau tadi itu yang hanya tak tanis yang seperti barusan, tapi juga ada yang tidak tak tanisnya, tapi memang dia sudah muannas. Khadijatu, ya seperti tadi Fatimatu, ya dia tuh kebetulan aja kita kenal wanita gitu. Aisyatu itu kebetulan wanita masuk kelompok nomor 3 juga. Gitu. Tetapi ada juga seperti Jainab, Jainabu tidak ada tak tanisnya. Tuh, iya ya. Tapi kita tahu Jainab itu wanita, maka dia juga isim ghairu munsharif. Jainabu, Maryamu, Maryamu tidak ada tak tanisnya, gitu ya. Ini juga termasuk IGM, isim ghairu munsharif. Ada juga yang pakai ziyadah alif dan nun, ya. Isim nama yang diakhiri diberi huruf tambahan alif nun. Contohnya misalnya di sini Usmanu. Usmanu gitu. Ada alif, ada nun. Usman kalau kita bilang. Usman, Sufyan, Sulaiman, gitu. Dahlan, Imran, atau Imron ya. Afan. Nah, semua yang ada alif nun, alif nun, alif nun, alif nun, alif nun, alif nun, maka itu adalah klasifikasi sebagai IGE. Begitu juga yang kelima, udul, ada perubahan kata, yaitu isim nama yang berubah dari wajan atau pola bentuk aslinya, biasanya menjadi fu'alu, misalnya contohnya Umaru, tadi Umar, asalnya adalah fu'alu, yang aslinya adalah amirun, dari amirun karena ikut ke fu'alu menjadi umaru, begitu. Begitu juga Jufaru atau Jufar itu ke fu'alu juga yang hasilnya adalah Jafirun. Nah, begitu juga Zuhal, Juhalu, Zuhal atau Zuhalu ya jadi fu'alu ya asalnya dari Jahilun. Ya, jadi Juhal gitu ya. Gitu. Yang keenam ada juga azam, al-azam atau bahasa asing, bukan bahasa Arab. Isim yang berasal selain dari bahasa Arab. Termasuk nama ibu-ibu sekalian, nama bapak-bapak sekalian. Itu klasifikasinya IGM dia, gitu ya. Karena dari bahasa asing itu ya ditulis aja aslinya, tidak harus kemudian dia pakai tanwin, gitu ya. Contohnya Ismailu, loh, Ismail bukan Arab toh? Bukan.
gitu. Ismailu, Ibrahimu, kemudian Ramses atau Ramsisu gitu. Yakubu, Idrisu gitu, Yusufu, ini semua yang ada dalam Al-Qur'an. Yang ada di dalam Al-Quran ini ternyata Ismailu tidak pakai tanwin, Ibrahimu tidak pakai tanwin, kemudian Yakubu tidak pakai tanwin, Idrisu tidak pakai tanwin, Yusufu tidak pakai tanwin. Karena ini semua tidak pakai tanwin, sementara ada Muhammadun pakai tanwin dan seterusnya. Kemudian dikelompokkan oleh para ilmu nahwu shoroh, oh ketahuan rupanya yang Arab-Arab saja yang pakai tanwin nih, kelihatan nih. Yang tidak Arab ternyata tidak pakai tanwin, dijadikan rumus gitu maksudnya, dijadikan ciri gitu. Akhirnya kita-kita yang dari luaran ya tidak perlu kemudian ngikut-ngikut, pokoknya yang kita yang asing-asing ya tidak pakai tanwin itu disebut sebagai isim ghairu munsharif ya. Kemudian yang ketujuh, kata majemuk atau tarkib majzi. Ya, kata majemuk, penggabungan dua kata. Ya, isim dari dua nama dijadikan satu. Hadro maut. Ya, berasal sebutnya dari hadro dan mautu. Gitu. Jadi hadro mautu. Digabung aja. Plak. Hadro maut. Gitu ya. Hadro maut. Dari hadro dari dan maut. Kemudian di sini misalnya ada ma'di kariba. Ma'di kariba ini dari apa? Oh, dari ma'di dan dari kariba. Begitu digabung jadi ma'di kariba. Gitu. Jadi catatan di sini bila ada isim nama sulasi 3 huruf dan huruf tengahnya disukun, ini catatan dari yang 7 tadi di atas. Selalu ini 7 itu semua adalah untuk kemudahan, tapi kemudian ada sedikit tambahan selalu. Catatan bila ada isim nama sulasi atau 3 huruf dan huruf tengahnya disukun, maka boleh ditanwin. Contohnya Hindun. Nah, Hindun itu karena nunnya yaitu apa namanya huruf yang di tengahnya disukun, maka yang terakhirnya boleh ditanwin. Hindun gitu, Rokdun gitu, Nuhun Nabi Nuh gitu, Lutun Nabi Lut gitu, Pak Mun gitu ya. Alif itu sebetulnya adalah pasti bersukun walaupun tidak terlihat sukunnya gitu, itu pasti sukun, jadi Pak Mun begitu. Ini catatan. Jadi ketahuan, oh ternyata setiap yang 3 huruf dan kemudian tengahnya bertanwin, pada akhirnya selalu pakai tanwin. Dijadikan catatan di sini informasi. Tapi bukan berarti bahwa wajib, bukan. Nanti ada yang tidak begitu. Selalu ada kekecualian. Yang kedua, ketika dia isim sifat, yaitu isim yang ditambahi salah satu dari hal berikut, maka disebut IGM. Nah, kalau tadi itu adalah isim nama, sekarang sifat. Contohnya di sini yang ditambahi wajan fiil, sifat wajan atau polanya sama dengan wajan fiil, contohnya abyadu, yang putih ya, abyadu. Abyadu itu wajan fiilnya adalah af'alu itu, ya, abyadu. Kemudian akbaru yang lebih besar, akbaru dari af'alu asalnya gitu. Dari sini akbaru gitu. Contohnya afdolu lebih utama afdol, bahasa kita harus afdol, lebih utama afdolu. Itu adalah wajan fiilnya af'alu. Utama, lebih besar gitu. Akbaru lebih besar. Afdolu itu lebih utama gitu ya. Dan kemudian ziyadah yang ada alif dan nun seperti halnya isim nama tadi ya. Isim sifat yang di akhirnya diberi huruf tambahan ziyadah seperti tadi isim nama, di isim sifat juga sama sehingga mengikuti wajan fa'lanu. Fa'lanu untuk muzakkar dan mengikuti wajan fa'la untuk mu'annas gitu ya. Itu kita contoh misalnya di sini sakrodu yang mabuk gitu. Sab'anu kenyang. Kemudian ghadbanu marah gitu. Atsyanu haus. Kemudian zaw'anu lapar.
Nah, ini sebagai contoh. Ini adalah masuk juga isim goiru munsori. Apa sih tandanya? Cirinya? Cirinya ini aja. A, an. Nah, gitu. Tadi seperti yang itu dong, isim nama. Iya, seperti isim nama. Ini isim sifat. Boleh juga ternyata kalau ada ani. Itu ya. Yang ketiga perubahan kata juga. Oh, tadi juga ada perubahan kata udul juga. Sifat yang berubah dari wajan pola bentuk aslinya sehingga sering menjadi wajan fu'alu sama ya, maf'alu. Kita ambil contoh di sini adalah masna dua-dua. Nah, masna masih ingat loh kok masna. Rasanya pernah dengar. Iya, waktu belajar adan makdud. Dua-dua. Ya, isna itu dua, masna itu dua-dua gitu. Dua-dua, sulasa tiga-tiga, ya. Ruba'a empat-empat. Oh iya yang itu dulu waktu zaman adat makmum buka lagi adat makmum. Bener nggak nih Pak Rudi mengatakan dua-dua itu masna, tiga-tiga itu sulasa, empat-empat itu ruba'a. Buka lagi adat makmum itu ada penjelasannya. Ya wajannya adalah di sini ada maf'alu yang aslinya adalah isnani dua salah satu tiga gitu ya aslinya arbaatun empat salah satu tiga isnani dua asalnya itu ya isnani gitu salah satu gitu arbaatun itu aslinya dirubah menjadi ruba'a menjadi sulasa menjadi masna. Nah, ini semua yang berubah seperti ini diklasifikasi sebagai juga isim ghairu munsharif. Yang ketiga, yang terakhir adalah satu alasan. Satu alasan mah alasannya cuma ini aja tanpa harus dia isim alam, tanpa dia harus isim sifat, yaitu setiap isim yang mengikuti hal berikut maka bisa menjadi IGM. Pertama bentuk jamak, yaitu isim dalam bentuk paling puncak dari jamak atau sigot muntahal jumu ya, yang paling tertinggi ya sering mengikuti wajan. Misalnya di sini mafailun i-nya kemudian dipanjang mafailun dan seterusnya. Nah, ini semua sebagai contoh ya wajan-wajan tersebut kita ambil sini masajidu masjidun, masjidun, masjidun itu masjid. Tapi kalau jadi jamak apa? Masajidu. Waktu kita belajar jamak, kemudian kita mencari di dalam kamus jamak, ternyata benar masajidu. Nah, masajidu itu menjadi isim ghairul munsharif. Beberapa masjid itu isim ghairul munsharif. Loh, masjidun Masjidun kan pakai tanwin belakangnya betul ketika mufrad. Jadi ketika mufradnya bisa dia munsorif, ya memang munsorif. Tapi ketika dia jadi jamak, masajidu menjadi isim ghairul munsorif. Iya. Masobihu beberapa lampu juga sama. Gitu. Ya. Kemudian anasidu, kemudian kawaidu, kaidah-kaidah kawaidun, kawaidun, kawaidu, kawaidu itu kaidah-kaidah biasanya ketika kita menjelaskan. Rosailu, risalah-risalah gitu. Madarisu, madrosatun, madrosatun. Loh, madrosatun itu kan muannas. Iya, ada tak marbutoh madrosatun. Tetapi dia mufrad sendiri, sekolah. Tapi ketika dijadikan jamak, madarisu. Tuh, dia jadi IGM. Madarisu. Sekolah-sekolah jadi madarisu. Tapi ketika sekolah, madrosatun. Dia mufrad. Juga mu'anas pula. Gitu ya. Kok bisa begitu ya? Begitu orang Arab merubahnya, kita hanya mencoba mempelajari dan mengelompokkannya. Yang kedua, mu'anas yang diakhiri oleh alif ta'nits misalnya. Itu juga masuk ke IGM, yaitu isim yang menunjukkan perempuan. Baik yang diakhiri oleh alif ta'nits mamdudah
alif dengan bacaan yang panjang atau alif tegak, atau yang diakhiri alif tanis maksuroh, alif pendek, alif bengkok kalau kita ya. Baik berupa isim nama, ini mah bebas, isim sifat, isim biasa lainnya, baik berjumlah tunggal, mufrad maupun jamak gitu ya. Yang dibaca panjang alif ta'nits mamdudah sebagai contoh di sini misalnya ya bedo'u putih tadi ya. Kemudian merah menjadi hamro'u, kemudian kuning menjadi sofro'u, itu yang sifat-sifat ya. Kemudian untuk warna ya. Kemudian asdiko'u teman-teman, dari sodikun ya, sodik itu adalah teman, sodikun menjadi asdiko'u kalau teman-teman. Tuh, gitu berubah menjadi isim ghairu munsorif. Su'aro'u para penyair. Nah, sedangkan yang pakai maksuroh, contohnya di sini sugro yang paling kecil, ya. Sugro yang paling kecil, ya. Kemudian atsa itu yang haus atau haus, gitu ya. Kemudian Salma, Salma nama wanita, gitu ya, berakhir pakai alif bengkok. Zikro peringatan, ya. Itu zikro peringatan sebagai contoh, itu semua adalah termasuk isim ghairu. Catatan bahwa, nah ini yang berikutnya yang penting, setelah kita tahu mana ini isim ghairu munsharif atau bukan, berikutnya untuk apa? Nah, untuk apanya ini? Tidak menerima tanwin, tidak menerima tanwin, dan tidak menerima kasroh. Nah, biasanya kita kan hanya dengarnya tidak menerima tanwin. Sekarang ditambahi tidak menerima kasroh. Apalagi nih tambahannya. Ya, biasanya kita isim ghairu munsharif yang tidak pakai tanwin seperti definisi awal-awalnya tadi. Nah, sekarang ditambah ini dalam pemakaiannya tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasroh. Nah, ini baru penting ini. Kecuali kita ketika sebagai mudhof dan ketika diawali dengan ziyadah alif lam sebagai al-ma'rifah. Mari kita lihat apa sih maksudnya, gitu ya. Muhammadun, Muhammadun ketika pakai bijarin ala atas Muhammad, Muhammadin. Betul kan? Betul, karena dimulai dengan bijarin. Dan Muhammadun itu adalah munsorif. Dia bertanwin, dia boleh bertanwin. Berarti dia bukan IGM. Karena bukan IGM, dia boleh bertanwin. Sehingga ala Muhammadin. Begitu. Kemudian masjidun. Masjidun bagaimana? Fi masjidin. Di dalam masjid. Ya, fi masjidin. Di dalam masjid. Bolehkah dia bertanwin karena dia itu dapat fi di depan dijarin? Boleh. Kenapa? Karena masjidun adalah munsorif. Fi masjidin. Begitu. Ibrahimu, Ibrahim, ini Ibrahim, ala Ibrahima. Nah, ini mulai ketahuan ini. Ibrahima ini. Kenapa ini setelah ada ala kok ini ma? Ibrahima bukan Ibrahimi. Nah, karena apa? Karena ketika dia sebagai sebelum kena ala, Ibrahimu. Ketika Ibrahimu berarti ini IGM begitu. IGM. Karena dia IGM, dia tidak boleh bertanwin ketika walaupun disuruh bertanwin oleh ala. Karena ala itu bijarin, menyuruh dia bermajrur, berkasroh maksud saya, bukan bertanwin. Ketika dia kemudian oleh ala disuruh berkasroh, ala bukan Ibrahimi tetapi menjadi Ibrahima. Nah, mulai ketahuan nih. Harusnya yang namanya majrur ini ada huruf jar, berikutnya majrur, jadi jar majrur, majrurnya itu harusnya kasroh, kok dikasihnya a?
Karena tidak boleh dia kasroh. Makanya dikasihlah naik satu tingkat dari kasroh, dari bawah, dari level yang bawah, ya, dari khofat, dari yang tertekan ke bawah itu, menjadi tegak, yaitu menjadi fathah. Gitu. Jadi ala Ibrahim gitu. Talamidu, murid-murid. Nah, kalau tilmidun, nah, menjadi min tilmidin. Kalau tilmidun. Tapi kalau talamidu, murid-murid. Nah, kalau murid-murid, talamidu. Oh iya ya, tilmidun. Tilmidun itu murid. Kalau tilmidun itu munsorib, dia bertanwin. Tapi ketika jamak, talamidu, 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 murid-murid. Dia isim ghairi munsorib. Karena isim ghairi munsorib ketika dikasih min dari murid-murid, min talami bukan di, tapi mintala mida. Tuh, mintala mida dari murid-murid. Tuh, ini beda dengan yang sebelumnya. Jadi, yang dua pertama saudara catat di buku saudara. Yang dua pertama itu munsorib. Yang kedua berikutnya adalah IGM. Begitu. Sehingga berbeda ketika dikasih awalan dijarin. Ini pentingnya ke sini. Kalau tadi pengenalan, capek-capek banyak sekali ilmunya pengenalan, tidak apa-apa. Itu nanti tidak harus hafal sekaligus. Yang penting saudara sering buka, gitu aja. Nanti saudara sering buka lagi untuk mencari ciri-cirinya. Tapi ketika pemakaian saudara harus mengerti. Kalau ini harus dimengerti. Kalau tadi boleh saudara cuma selewat dulu, tapi kalau ini harus dimengerti. Nah, ala Ibrahima min talamida. Begitu. Nah, mulailah sekarang pakai alif lam mim. Al talamidu. Talamida. Al talamidu menjadi al. Murid-murid itu. Murid-murid itu. Karena murid-murid itu. Kenapa pakai itu? Karena ada al. Kalau talamidu itu murid-murid, al talamidu murid-murid itu karena sekarang al makrifat. Sudah jelas murid-murid yang mana? Murid-murid yang itu karena ada al. Murid-murid yang itu. Nah, ketika dikasih min talamidi. Nah, kenapa? Karena ketika pakai al itu dia bukan lagi sebagai isim ghairu munsorif lagi, karena ada alnya itu. Al talamidi menjadi minal talamidi. Min yang atas min kenapa jadi mina? Ini sudah dijelaskan sebelumnya. Ketika kita bercerita menggabungkan setelah min itu ketika ada eh, digabung dengan yang lain dan kemudian itu ada alif lam, ditambah lagi ada samsiah di depannya, taknya, kemudian dikasih juga tasjid begitu. Jadi kalau min al talamidu kan nggak bisa. Jadi minat talamidu, minat talamidi, minat talamidi, minat talamidi, gitu. Minat talamidi, gitu. Jadi minnya menjadi mina, kemudian belakangnya biarkan berkasroh. Begitu karena ada alif lamnya. Minat talamidi. Nah, mulai lagi sekarang. Balik lagi ke masjid. Kalau tadi masajidun, sekarang masajidu, masjid-masjid. Lihat di sini, masjidun menjadi masajidu. Kalau masjidun pakai fi menjadi masjidin. Sekarang ketika masajidu, fi masajida. Nah, saudara bisa bandingkan ini antara fi masajidin dengan fi masajida. Wah, ini udah kebanyakan Pak Rudi, nggak kelihatan lagi. Pasti ini Teh Pipa protes nih Pak Rudi, kebanyakan katanya. Oke, kita buang sebagian ya Teh Pipa nih.
Suka dengan tulisan coret-coret saya katanya. Oke. Fi masjidin dengan fi masajida. Fi masjidin dengan fi masajida. Bedanya fi masjidin asalnya masjidun, asalnya dia adalah munsorib. Fi masajida itu adalah isim goiru munsorib, asalnya masajidu, yaitu sebagai jamak masjid-masjid. Kalau yang di atas masjid, masjid-masjid jadi masajidu, sehingga fi masajida tuh sama-sama masjid, beda perlakuannya. Ini sebagai munsorib, yang ini sebagai goiru munsorib karena dia jamak. Jadi fi masajida di dalam masjid-masjid tuh. Hati-hati nanti di dalam Al-Quran kita harus jeli ini. Kadang-kadang kita temukan di masjidin, kadang-kadang kita ketemu di masajidah. Nanti ditanyakan ke muslim, Pak, sama-sama pakai fi. Di dalam ayat sekian tulisannya pakai fi masjidin, pakai kasroh. Sedangkan di surat yang lain, ayat yang lain ditulisnya adalah fi masajidah. Dia pakai nasob, dia pakai fathah. Apa bedanya? Sama-sama kepake fi, sama-sama masjid. Karena saudara sekarang tahu, ternyata masjidin itu adalah sebagai munsorib dari mufrad. Kenapa masajida? Karena itu datangnya dari isim goiru munsorib. Dia sebagai jamak masajidu. Itu. Jadi saya menjadi tahu terjemahannya nanti fi masjidin itu di dalam masjid, tetapi fi masajida di dalam masjid-masjid, terjemahannya jadi beda. Nanti terjemahannya menjadi sangat beda gitu. Jadi ini sekarang saudara mulai menggabung-gabungkan dari berbagai pekan dan ilmu, gabung-gabungkan sampai nanti ketika kita membuka Al-Quran, kita akan mudah ini lari kemana ilmunya, ini lari kemana, ini ke tingkat mana, ini ke pekan mana, ini terus. Maka jangan bosan-bosan. Itu tugas Al-Baqarah yang terus setengah halaman setiap pekan. Itu saudara coba sendiri, Jangan saudara coba-coba mengabaikan itu. Karena itu tujuannya untuk mengasah, mendekatkan diri pada pekan-pekan sebelumnya. Gitu. Oleh karena itu saya harapkan nanti, bentar lagi sebetulnya sekarang saudara sudah boleh memesan buku yang satu set itu. Sekarang sedang dalam proses cetak. Saudara boleh. Gitu ya. Atau diwajibkan malah, karena ketika nanti kita KPI kelas tartib itu buku yang sudah itu karena sudah terrevisi. Kalau di sini kan banyak salahnya, tulisannya ininya belum ada tambahan. Contoh misalnya di 44 ini tadi nggak ada alnya, saya kasih sekarang alnya gitu ya. Jadi saudara juga nanti akan diterima di buku yang T1 sampai T6, satu buku gede berseri itu sudah terrevisi semua. Gitu. Dulu-dulu banyak juga yang salah. Di dalam cetakan yang itu sudah tidak salah lagi. Begitu. Contoh yang lain nih menarik nih. Al-masajidu tadi sekarang jadinya pakai al. Masajidu. Ya jelas fil masjidi sama dengan ini ya. Fil masjidi. Karena sudah pasti kalau pakai al itu jadinya boleh pakai fil masjidi. Karena ada alif lam ya. Kemudian tilmidun ya, murid-murid menjadi talamidu. Nah, gitu. Talamidu murid-murid sekolah, al madrasati ya. Talamidul madrasati. Nah, ini apa ini? Ini adalah idofah. Talamidul madrasati, murid-murid sekolah. Jadi min talamidil madrasati. Coba ini apa sih maksudnya? Contoh tulisan ini lihat nih, talamidu. Baca, cek di atas. Talamidu yang tidak pakai al. Yang tidak pakai al yang mana? Aduh, ini Pak Rudi ini kebanyakan. Hapus lagi.
hapus lagi. Nih, lihat nih, yang ini. Talamidu, ketipa kapemin, min talamida. Nah, clear kan? Nah, dari murid-murid. Talamidu, min talamida. Eh, ketika talamidul madrosati. Nah, coba bandingkan. Sama kan di depannya murid-murid juga. Tapi ketika pakai min, di sini kok jadi talamidi. Nah, itu yang harus saudara perhatikan. Min talamidil madrasati. Apa bedanya? Bedanya dia sendiri di sini. Sedangkan di sini dia idofa. Punya mudok ileh. Al madrasatinya mudok ileh. Talamidunya sebagai mudok. Karena dia sebagai mudok, pasti mudok, mudok, ileh. Idofah, mudok, mudok, ileh. Apa itu? Mudok tidak boleh bertanwin. Jelas talamidu tidak bertanwin. Aslinya juga dia tidak bertanwin. Dia isim ghairu munsorif. Kan gitu. Terus kenapa? Talamidu tidak boleh bertanwin. Tapi karena isim digabung dengan isim. Hah? Isim? Iya. Kalau isim berarti dia harus kena aturan isim. Isim itu kalau kena min, maka dia harus menjadi kasroh, menjadi min talamidil madrosati, karena dia sebagai mudok. Nah, jadi pure dia isim, jelas isim yang memang wajib dia terkena aturan bijari, karena dia sebagai apa namanya mudok. Jadi gugur status sebagai IGM-nya. Ini kan status sebagai IGM dia miliki nih. IGM sebagai IGM-nya menjadi gugur ketika dia menjadi mudok. Gitu bahasanya. Gugur status sebagai IGM-nya ketika dia jadi mudok. Begitu. Jadi makanya dia min talamidi. Itu. Asalnya min talamida. Yang di atas, yang IGM. Ketika dia menjadi mudok, jadi min talamidil madrosati. Nah, bayangkan di Al-Quran ketika saudara ketemu, saudara akan bertanya lagi pada musyrif, Pak Musyrif, ini talamidu asalnya kan itu murid-murid, asalnya dia jamak, dan jamaknya dia termasuk IGM, dilihat di kamus juga talamidu, dari tilmidun. Nah, karena itu kan ada aturan mintalamida nggak boleh jadi mintalamidi. Sudah ada aturannya di atas, tapi kan kemudian ada catatan di bawah. Catatannya menyatakan ketika dia menjadi apa namanya idopa, menjadi mudok, dia terkena aturan itu menjadi mintalamidi. Begitu. Di Al-Qur'annya ada semuanya. Nah, jadi kekonfusan saudara nanti mulai berkurang, mulai berkurang, mulai berkurang. Begitu. Nah, mari kita lihat yang sudah mulai clear tadi mengenai isim ghairul musyarrif, pemakaiannya terutama tuh pemakaiannya aja. Ya, kalau aturan bahwa ini IGM atau enggak sekilas enggak apa-apa, tapi pemakaiannya itu penting. Nida, ini kan sudah sering nih. Sudah sering ya ayuha, kemudian eh, ya ayatuha, malah saudara lakukan. Ada ya Tuhan wahai ya ayat wahai macam itu kan. Ada yang huruf nida yang dikenal tetapi yang populer ini yang saudara baca di apa eh, buku level 1 itu yang populer aja. Selain ini sebetulnya ada yang lain. Ya aja ya ayuha dan ya ayatuha gitu ya ayatuha itu pakai tu ya ayat ya 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 ayuha bukan ya ayat Tuhan ya ya ayuha ya ayuha digabung kemudian ya ayatuha nanti ada satu lagi yang biasanya untuk muannas. Mari kita lihat yang tiga dulu ya ada ya sendiri, ada ayuha sendiri, ada yang digabung ya ayuha gitu maksud saya. Mohon maaf. Ini lidahnya keluh pagi ini ya. Ada ya
ada ayuha, ada ya ayuha digabung. Itu apa bedanya? Kita lihat. Untuk nida ayuha dan ya ayuha. Jadi maksudnya yang belakangnya ada ayuha, baik sendiri maupun yang dimulai dengan pakai ya, maksudnya gitu. Huruf nida yang berakhir dengan ayuha atau dimulai dengan ya atau ya ayuha, maka kata setelah nida itu apa namanya? Munada. Lalu dinambah-nambahan lagi ini munada. Enggak apa-apa tambahan informasi. Dibuang aja lah. Ini nggak apa-apa. Nggak usah tahu munada. Pokoknya kata setelah nida. Gitu. Nida itu apa? Kata panggilan. Nggak usah juga nida kata panggilan. Gitu aja. Boleh ya. Ini kita bebas-bebas aja ya. Saudara menggunakan jangan munada tapi setelah nida. Jangan nida tapi kata panggilan. Boleh silahkan. Itu disyaratkan harus makrifat yang menggunakan alif lam. Contohnya di sini ya ayuha. Nah, asalnya mau bicara rasul. Jadi ar-rasulu ya ayuhar rasulu. Contohnya ini. Gitu. Wahai rasul. Gitu. Boleh juga ayuha rasulu pakai alif. Ayuha rasulu gitu. Nah, boleh. Ya ayuha rasulu maupun ayuha rasulu itu artinya wahai rasul, itu rasulnya harus pakai alif lam. Ya, ini syarat yang pertama. Ketika ada ayuha, baik itu sendiri ataupun ya ayuha, itu harus pakai alif lam. Kemudian contohnya di sini ayuhan tilmidu, ayuha tilmidu. Nah, kita lihat para mahasiswa atau para murid ya. Maupun ya ayuha tilmidu begitu. Tuh, harus pakai a. Jadi bukan ayuha tilmidu tapi ayuhal tilmidu. Ayuhal tilmidu, ya ayuhal tilmidu. Itu ada alif lam. Bunyi alif lamnya ayuhal tilmidu, ayuhal rasulu gitu. Ya, ini eh, syarat yang pertama. Diambil contoh yang lain, wahai manusia, yang sering kita baca di Al-Baqarah ayat ke-21 yang pernah kita lewati beberapa tahun yang lalu, mungkin kalau ayat 21. Ya ayuhan nasu, ya ayuhan nasu, bukan ya ayuhan nasunya itu nggak pakai alif lam. Ayuhan nasun gitu ya, ayuhan nasun karena nggak pakai alif lam, tapi pakai alif lam. Jadi ayuhan nasu, ya ayuhan nasu, wahai manusia, ubudu beribadahlah, wahai manusia beribadah, ya ayuhan nasu ubudu robbakumul ladzi khalaqakum min, dan satu. Saudara sudah hafal kan, sudah sering ya, dan sudah lewat setahun yang lalu dan saudara sudah berulang-ulang ya ayuhan nasu gitu. Nah, contoh yang tidak boleh nih, maksudnya tidak boleh itu untuk supaya kepala kita itu mempertandingkan ya. Tidak boleh itu ayuha Muhammadun, nggak boleh. Walaupun kata Muhammad itu juga makrifat. Tadi kan syaratnya makrifat Pak Rudi. Ya ayuha itu atau ya ayuha atau ayuha itu kan berikutnya makrifat. Nah, di sini kita lihat nih makrifat katanya nih syaratnya nih. Nah, maka setelahnya harus makrifat. Tapi di berikutnya menggunakan al yang kedua. Nah, jadi ketika Muhammadun itu makrifat nama kan itu. Ya. Tetapi tidak diawali al. Maka menjadi ayuha Muhammadun itu tidak boleh. Ya, kalau gitu pakai apa dong? Nanti ada jawabannya. Gitu. Untuk munada yang mu'anas, maka sering dipakai nida ayat tuha, pakai ta. Ya ayat tuha, dipakai ta, diselipkan. Gitu ya. Nah, itu aja tambahannya ya. Untuk munada yang mu'anas ditambahi ta. Ayat tuha, ya ayat tuha. Gitu.
Nah, jadi ketika saudara kembali belajar huruf yang saudara nyanyikan, ya, huruf nida, nida itu berapa ya? Kalau saudara kembali ke apa buku itu ada di eh, mana ya? Nyanyinya tuh gimana ya? Ya nida, ya nida. Itulah panggilan gitu kan. Panggilan, ya, Nah, panggilan, ya, hmm. ya ayuha, wahai, ya ayatuha, wahai. Nah, itu nyelip di tengah-tengah. Nah, baru sadar sekarang apa itu nyelip Pak Rudi. Lihat 1 sampai 6 adalah awamilul ismi 1 sampai 6. 8 sampai 11 awamilul mudorik. Tiba-tiba ada yang nyelap di tengah. Siapa itu? Yanida itu. Yanida panggilan. Ya, ayuha wahai. Nah, gitu. Itu ternyata nyelap tuh di tengah. Ya, makin makin inget, oh iya ya Pak Rudi. Itu 1 sampai 6 semuanya adalah awamilul ismi. Kemudian 8 sampai 11 adalah awamilul mudori. Ternyata nyelap di tengah, diselipkan. Yanida panggilan. Nah, sekarang mulai tambah clear ini. Tambah clear. Si munada ini yang mu'anats tadi pakai ta, maka diselipkan di dalam ya ayat Tuha, ya ayat Tuha. Kok cuma 3 di apa namanya di buku level 1? Kenapa kok cuma 3? Ya untuk memudahkan saudara kan baru belajar. Kenyataannya kan variasinya menjadi banyak. Ini pun yang saya sampaikan hanya sebagian. Nanti ada lagi sebagian yang lain. Kita lihat contoh di surat ke-89 ayat ke-27. Wahai jiwa yang tenang. Sering saudara bacakan ini dan sering saudara dengungkan dan sering saudara sambil menangis. Ya ayuhan nafsul mutmainah. Ya ayuhan nafsul wahai jiwa yang tenang. Irji'i. Gitu ya. Gitu sambil kita menangis. Bacakan surat ini. Wahai jiwa yang tenang. Kemari datang. Kan begitu. Nah, ketika sekarang saudara mengenal ini, ya ayat Tuhan, kenapa dia pakai ta? Nah, mulai sedikit dilihat ya ayat Tuhan. Kenapa pakai ta? Gitu. Karena yang saudara mau panggil an-nafsu al-mutmainah. Berarti walaupun di sini tidak ada tandanya, al-mutmainah, jiwa yang tenang, ini siapa? Ini sifat kepada nafsu, kepada jiwa. Jiwa yang mana? Jiwa yang tenang. Karena al-mutmainah tuh di sini pakai tanda yang namanya mu'anas, berarti an-nafsu juga sebetulnya mu'annas walaupun tidak ada tanda-tandanya. Begitu caranya mencari asal muasal an-nafsu itu apa ya? Muzakkar atau mu'annas. Tapi karena ini sebuah rangkaian, sebuah kata yang dirangkai sebagai naat man'ut atau mausuf sifat, an-nafsul mutmainatu, oh ini adalah wanita mu'annas, an-nafsul mutmainat, berarti ini pun mu'annas, berarti yang memanggilnya pun harus pakai mu'annas, pakai ta. Bukan ya ayuha, ya ayuhan nafsu mutmainah, bukan ya ayatuha, ada taknya. Itu dari situ. Oh, dari sini asal muasal. Masuk makin saudara itu bisa mencoba begini caranya, rupanya cara mencari mu'annas atau bukan. Tuh salah satu. Ketika di depan ada ya ayat Tuhan, kita sudah curiga. Mungkin yang berikutnya di mu'annas. Nafsu itu berarti mu'annas. Coba dicek di belakang. Oh iya benar. Ternyata di sini ada tak marbuto mutmainah sebagai sifatnya dari mausuf nafsu. Oh berarti nafsu juga itu adalah mu'annas. Mengapa? Karena syaratnya dari mausuf sifat 4 parameter harus sama. Harus jamak gendernya harus sama, jumlahnya harus sama, begitu. Nah, berarti ya ayuhan nafsu mutmainah itu adalah dia
wanita, mu'annas gitu. Ya. Ini sebagai contoh. Nomor B, setelah nida ya. Nah, kalau tadi itu ya ayuha, 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 selesai. Sekarang kita yang pakai ya doang. Apa itu? Maka mudadanya seperti apa? Kata setelah ya-nya itu seperti apa? Pertama, ketika dia makrifat yang diawali oleh alif lam, gitu. Contoh. Jadi seperti ayuha dong, pakai alif lam boleh, boleh ya juga. Ya al tolibu gitu, ya al tolibu wahai murid, boleh, boleh. Nah, jadi rupanya ya dengan nida ini lebih bebas. Ada juga marif yang tidak boleh pakai alif lam, boleh juga ternyata. Kalau yang ya berupa nama orang atau isim alam, mudahnya tidak boleh tanwin tapi ingat Muhammadun. Muhammadun. Muhammadun tadi sudah didefinisikan dia bukan IGM. Muhammadun itu adalah munsorib. Dia boleh pakai tanwin. Tapi ketika dimulai dengan ya. Ketika dimulai dengan ya. Wahai Muhammad. Jadi ya Muhammadu. Nggak boleh pakai tanwin. Tidak boleh pakai tanwin. Nah. Jadinya ke sini jadinya pakai panah tuh maksudnya jadinya tidak boleh pakai tanwin kalau dia tidak diawali dengan alif lam. Ketika diawali dengan alif lam begitu ya. Biarkan seperti aslinya. Tapi ketika dia makrifat tapi tidak pakai alif lam, contohnya Muhammadun, jadi ya Muhammadu. Satu, dua, tuh ya. Ketiga, nakiroh maksudah tidak tertentu tapi sudah tertuju maksudnya. Maksud, ada maksudnya. Nakiroh ini umum harusnya mak. Kalau nakiroh itu kan umum, makrifat itu khusus. Ini in between. Nakiro itu adalah umum. Kemudian al-ma'rifat itu khusus. Ini di tengah-tengah. Maksudah nakiro tapi sudah ada maksudnya tertuju. Misalnya murid-murid itu umum. Ya. Kemudian tadi murid-murid itu khusus. Tapi kalau maksudnya murid-murid yang di dalam kelas. Jadi memang masih murid-murid. Tetapi tidak selalu umum banget yang di dalam kelas. Kalau itu udah jelas ya marifat. Nah, itu maksudah maksudnya ya. Maksudah itu maksudnya itu. Nakiro maksudah tidak tertentu tetapi sudah tertuju bermaksud. Mudah aja juga tidak boleh tanwin. Nah, mudah aja tidak boleh tanwin. Contohnya ingat contoh yang di atas dan di sini kan ya tolibu wahai murid. Apa bedanya Pak Rudi nih tulisannya sama persis. Wahai murid nih, wahai murid. Ini wahai murid, tetapi wahai muridnya ya al tolibu karena pakai alif lam tertentu wahai murid yang saudara hadapi. Kalau di sini ya tolibunya itu kalau asalnya tolibun. Ingat, ini al tolibu tidak pakai tanwin karena pakai alif lam. Karena tertuju. Tapi di sini kenapa ini tidak pakai alif lam? Kan tolibun. Murid, bukan murid-murid. Murid, tolibu. Kan aslinya tolibun. Nah, ini kasusnya maka tidak boleh bertanwin karena ini sudah ada yang dimaksudkan. Ya tolibu. Nah, jadi nanti saudara kenal. Ada setelahnya pakai alif lam. Tolibu benar. Tapi ketika ada ya, tidak pakai alif lam tolibu. Ini nanti dalam penterjemahannya yang berbeda. Gitu. Tulisannya sama, tapi dalam penterjemahannya kontekstual dengan kalimat lain akan jadi beda. Nah, itu. Nah, ketika juga Muhammadun tadi yang nomor 2 adalah aslinya dia nakiro, dan nakironya ternyata dia munsorib, maka dia pakai tanwin, tapi ketika kena ya hilang dia tanwinnya. Tuh. Nah, sekarang sudah mulai jelas nih. Jadi untuk apa beda antara 3 dan 2? Untuk nanti dalam penterjemahan. Di dalam penafsiran. Ketika berhubungan dengan kalimat lain. Kalau ya tolibu itu ada sesuatu yang sudah ditujukan, ada maksud. Sedangkan
ya al-tolibu, itu adalah sudah jelas tertentu. Nakiro goiru maksudah, ya ini nakiro yang tidak ada maksud. Ini perbedaan antara 4 dengan 3 maksudnya gitu ya. Kalau tadi itu ada maksud, kalau ini tidak ada maksud ya. Sohibin bil mudop, seperti mudop. Nah, pada idofah mudadanya bertanwin dan nasob. Hati-hati nih, bertanwin dan nasob. Contohnya, ya toliban fil fasli, wahai murid di dalam kelas. Fil fasli ini clear, saudara, saya tidak akan bahas. Fi itu bijarin, al fasli kelas, al faslu. Jadi al fasla, faslun itu kelas. Jadi pakai alif lam, jadi fasla, faslu. Jadi al faslu, tapi karena pakai fi jadi al fasli gitu. Itu clear sudah di dalam kelasnya. Tapi kenapa di sini ya toliban ban? Kenapa jadi a? Kenapa dia tetap bertanwin? Karena dia sebetulnya dia tidak termasuk yang bermaksud, yaitu berarti tadi yang masuknya ke sini. Yang tidak bermaksud, yang tidak ada maksudnya berarti dia tidak maksudah toliban, jadi dia tetap pakai tanwin. Nah, kalau yang nomor 3 karena ada maksud, jadi ya tolibu. Kalau tidak pakai tanwin, kalau pakai tanwin, jadi harusnya ya tolibun dong. Nah, karena dia tujuannya tadi tidak bermaksud, seperti halnya sebuah mudhof ilaih, tetapi dia nasob. Ya toliban gitu, seolah-olah ya-nya mudhof, tolibannya adalah mudhof ilaih, seolah-olah gitu ya. Seolah-olah wahainya itu adalah mudhof, muridnya itu toliban itu mudhof ilaih, tetapi seolah-olah. Kenapa disebut seolah-olah? Karena tidak pakai kasroh. Nah, tidak majrur. Kalau dia tolibin, nah itu berarti kan dia mudhof ilaih, di depannya bukan ya, di depannya harus isim. Gitu. Tolibin. Nah, ini dibuat menjadi tetap bertanwin tapi nasob. Jadi kalau kita menemukan di Al-Qur'an seperti ini, ya toliban, nah itu berarti bahwa tujuannya ini seolah-olah sebuah kata majemuk baru. Ya toliban, wahai murid. Udah selesai. Wahai murid di dalam kelas fil fasli. Gitu. Ya toliban. Gitu. Seolah-olah. Gitu. Nah, kalau dia sebagai mudhof bagaimana? Nah, ini mudhof yang asli. Kalau nomor 4 itu seperti mudhof. Kalau yang 5 itu mudhof asli. Munadanya tidak bertanwin. Ingat tadi, karena ini tadi seperti, karena dia seperti masih bertanwin. Gitu. Oh iya, ya nggak apa-apa. Kalau di sini bertanwin tidak bertanwin sekarang. Kenapa? Dia sebagai mudhof. Begitu. Kita lihat di situ. Di sini misalnya ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasul. Ini sering kita dengar. Ya Rasulullah, ya Rasulullah itu, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kenapa ya? Kita lihat dia harus bertanwin dan nasab. Gitu. Dia tidak bertanwin. Maaf. Ini dia tidak bertanwin dan nasab. Ya Rasulullah Allahi gitu. Allahinya mudhof ilaih. Ini mudhof gitu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah. Gitu. Wahai Rasul Allah. Maka Rasulahnya itu harus nasab. Ya Rasulullah gitu. Ini kalau dia jadi mudhof. Ya Robana. Ya Robana, apa nih kok Farudi ya Robana? Karena ini ada na. Kami. Roba dari asalnya robun. Karena aturannya harus nasab. Gitu. Dan tidak boleh bertanwin. Jadi robun jadi roba. Na.
kami. Ya Robana, ini idofah murni. Ini Rasulullah itu idofah murni. Maka bagian mudofnya harus nasab. Jadi Rosula. Gitu. Ya Robana. Ya Robana. Gitu. Wahai Tuhan kami. Ya Robana. Gitu. Ya. Itu hal-hal yang penting bagi saudara, seperti halnya tadi penting untuk IGM saat penerapan. Ini pentingnya nanti ketika saudara mencari di dalam Al-Quran. Nah, catatan, ingat catatan itu hal yang kadang-kadang lebih penting daripada yang di atas. Catatannya ini penting ini. Terkadang nida ya ini dibuang. Nah, ini dibuang nih. Karena dianggap sudah mafhum, karena sudah sering orang panggil ya. Akhirnya kemudian dibuang. Contohnya, Robbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita baca, wahai Tuhan kami. Kok ada wahai? Robbana, kan itu Tuhan kami terjemahannya. Jadi kalau saudara, Tuhan kami, berikanlah kami di dunia ini kebaikan. Tapi sering juga, boleh juga seperti halnya penghambaan yang lain dimulai dengan wahai. Wahai Tuhan kami. Sebetulnya ya Robbana, tapi ya-nya sudah dibuang. Nah, jadi terkadang ya-nya itu pun dibuang. Begitu. Ya. Jadi dari perselacaran hari ini kita ke kiri, kita ke kanan, kita mencoba ini, kita mencoba ini, kita menggabung IGM, Yanida dan sebagainya. Tidak perlu saudara pikir, aduh kok tambah pusing. Seperti saya bilang, target saudara 30% sudah cukup. Karena nanti diulang ketika kita KTI, kita mengulang lagi. Akan bertambah lagi 30% lagi ketika kita belajar tarkib, ketika kita belajar menerjemah langsung. Modalnya buku T1 sampai T6 modalnya.